Mol, lu ngerti gak sih yang tadi di kelas bias yang gurunya jelasin tentang sejarahnya Wahyu itu loh? Iya, jadi gue catat nih. Jadi sekitar tahun 95 sampai 96 Masehi, terdapat jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia yang merupakan 7 jemaat di Asia Kecil yang pada masa itu 7 jemaat tersebut dan semua pengikut Kristus tertekan dan mengalami penderitaan seperti pembunuhan Antipas, pemenjaraan jemaat Smyrna, dan orang-orang yang dibunuh karena firman Allah. Biasanya mereka akan ditangkap dan ditanyakan apakah mereka percaya Yesus Kristus. Dan jikalau mereka berkompromi dan tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan selamat. Tetapi jika mereka tetap setia dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan dibunuh dan dianiaya. Dan Rasul Yohanes juga mengalami penderitaan di mana ia diasingkan di Pulau Patmos yang terisolasi dan ia dibuang ke sana karena ia mendapatkan hukuman dari pemerintah karena ia memberitakan firman Tuhan. Di situ Yohanes terpaksa untuk bekerja di tambak. Ketika Rasul Yohanes sedang berada di pembuangan tersebut, ia menuliskan surat atau kitab Wahyu untuk 7 jemaat tersebut yang sedang mengalami penderitaan. Nah, dalang dari penderitaan itu semua adalah Raja Domitianus. Ia merupakan raja yang berkuasa pada saat itu, dan ia juga menyuruh seluruh warganya untuk memanggil dia Tuhan dan Allah. Dan siapapun yang tidak setia kepadanya akan dianggap sebagai penghujat Allah dan pengkhianat kerajaan. Dan salah satu contoh peraturannya adalah setiap orang yang ingin berbicara dengannya harus menyapanya dengan Tuhan. Ia juga membenci orang Kristen sehingga dialah yang menyebabkan banyak orang Kristen yang menderita pada masa itu. Ngerti? Oh, gitu ya? Lalu kalau gitu tujuannya apa dong dia nulis Wahyu? Jadi, tujuan utama kitab Wahyu itu adalah untuk menghibur dan menguatkan semua orang Kristen atau gereja dalam pergumulannya menghadapi penganiayaan dan kekuatan kejahatan. Dan isi kitab ini penuh dengan pertolongan dan penghiburan bagi orang Kristen yang menderita karena Kristus atau firman Tuhan. Seorang pendeta dan profesor perjanjian baru di Reformed Theological Seminary di Jackson, Mississippi yang bernama Dr. Knox Chamberlain mengatakan bahwa it is written to offer comfort and hope to believers oppressed Christians in the latter part of the first century. It is designed especially for the suffering people of God. Yang berarti bahwa kitab Wahyu ditulis untuk menawarkan penghiburan dan pengharapan pada orang-orang Kristen yang terkepung dan tertindas pada bagian akhir dari abad pertama. Dan kitab Wahyu direncanakan khusus untuk umat Allah yang menderita. Dan isi dari penghiburan dan pengharapan pada kitab Wahyu adalah bahwa Allah setia memelihara dan juga menyertai setiap orang percaya di sepanjang masa. Oleh karena itu, kitab Wahyu juga mengajak kita orang percaya di sepanjang zaman untuk bertobat dan kitab Wahyu juga membantu agar kita orang percaya di sepanjang masa dapat mengenal Allah lebih dalam. Nah, bagian yang gua nggak ngerti itu, yang bagian apa dan omega. Lu bisa bantuin nggak? Oh, kalau bagian itu mah gua ngerti. Jadi itu kan gini loh, kan banyak tuh ayat-ayat yang menjelaskan tentang Yesus sebagai Alfa dan Omega. Nah, salah satunya tuh yang dari Wahyu 1 ayat 8 itu yang ngomongnya Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, satu lagi tuh juga ada di Wahyu 22 ayat 13 yang kira-kira ngomongnya tuh aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, sebenarnya tuh kita harus lihat lagi sih mau ke yang arti dari Alfa dan Omega. Kalau arti Alfa dari KBBI itu nama huruf pertama abjad Yunani yang pertama atau permulaan. Kalau Omega itu dikasih di KBBI itu tentang kayak nama huruf ke-24 abjad Yunani gitu. Dan kita ketahui bahwa di 24 abjad Yunani itu kan 24 tuh. Alfa tuh yang pertama dan Omega tuh yang terakhir. Ya ini berarti bahwa Yesus sudah ada dari awal sebelum penciptaan dan Yesus tidak diciptakan. Dan kemudian Yesus tuh juga berada sampai di akhir zaman gitu. Dan ketika kiamat terjadi, ya Yesus akan datang ke bumi untuk kedua kalinya untuk membinasakan seluruh kejahatan yang ada di dunia dan berkuasa penuh atas dunia. Ya secara tidak langsung Yesus sebagai Alfa dan Omega itu juga menyatakan bahwa Allah berdaulat atas dunia karena Allah sudah merencanakan dan juga merancang semua hal dari awal sampai akhir dunia. Dan Allah berdaulat atas dunia memiliki arti bahwa Allah itu berkuasa atas seluruh alam semesta dan Allah dapat mengendalikan dan juga dapat berkuasa atas seluruh alam semesta. Nah, Tuhan itu juga bisa mengarahkan segala hal yang akan terjadi di dunia ini. Walaupun banyak dosa masih terjadi di dunia ini, Allah mengizinkan beberapa dosa terjadi. Allah tuh tidak bertanggung jawab sih atas dosa yang kita lakukan, tapi Allah memberikan free will kan. Jadi manusia itu megang penuh kendali, tapi ya Tuhan juga ada mengizinkan beberapa dosa gitu loh. Nah, karena Yesus adalah Alfa dan Omega, Alfa kan ya itu kan berarti semua hal itu dari hidup kita terus dimulai dari Tuhan.
Jadi kita tuh tidak akan bisa memulai dari diri kita sendiri gitu loh Mal. Jadi karena Yesus adalah Omega, itu juga berarti bahwa hidup kita tuh juga harus diakhiri. Jadi diawali dan diakhiri oleh Tuhan. Jadi kita tuh hidup tuh harus bertujuan dan ditujukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh kayak menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan kemanusiaan gitu loh, yang kayak memenuhi keinginan kita sendiri sebagai manusia. Makanya semua hal dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus harus dimulai dan diakhiri pada Tuhan yang merupakan Alfa dan Omega. Dalam melakukannya, kita juga harus ingat bahwa Allah akan setia memelihara dan menyertai kita dari awal sampai akhir hidup kita. Gitu loh Mal, ngerti gak ngomong? Ya oke, jadi apapun ini Alpha dan Omega. Oh, lah kan tadi kan kita tuh kan udah ngomongin betul tuh tentang Tuhan sudah ada sebelum penciptaan, lalu sampai akhir zaman juga masih ada, lalu kita juga udah ngerti tuh tentang menghidupi kehidupan kita sebagai orang Kristen yang harus ditujukan pada Tuhan di akhirnya, dan juga mengenai bahwa Tuhan setia memelihara menyertai gitu kan. Nah sebenarnya semua itu kita pelajarin itu untuk menguatkan iman kelompok kita dalam Tuhan, dan juga untuk menghibur dan memberikan pengharapan bagi kelompok-kelompok tuh yang sedang menderita gitu loh. Nah selain dari itu kita tuh juga mengenal Allah lebih lagi gitu loh, belajar tentang Yesus tuh Alfa dan Omega gitu loh. Nah kalau boleh sharing dikit, kalau aku sih dulu tuh mulainya tuh aku merasa Tuhan berdaulat itu banget itu pas aku itu diajak temen. Aku dulu kan nggak religius yang mulia, nggak masuk agama gitu, bahkan nggak ngakuin Tuhan itu Tuhan. Nah satu hari pas COVID temen aku main ngajak aja mau kayak baca Alkitab setiap hari yuk. Nah dari situ tuh ya sebenarnya nggak tahu dorongan apa sih aku bisa tiba-tiba bilang iya, lalu dari situ build habit sih mau gitu, lalu ujungnya bisa ikut jadi percaya terus gitu. Kalau kamu ada pengalaman nggak? Jadi pengalaman gue itu adalah saat gue seringkali mengalami berbagai tantangan dan kesulitan, terutama saat gue kehilangan kakek gue. Jadi pada saat itu gue seringkali berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengetahuannya dan penghiburannya. Seiring berjalannya waktu, gue mulai melihat kalau Tuhan bertahap memperbaiki situasinya. Dia menyediakan dukungan dan hiburan melalui teman-teman dan keluarga saya, memberikan kekuatan untuk bertahan melalui waktu yang sulit. Jadi kan tadi kan guru BS kan suruh kasih saran. Lo ada saran nggak, Jos? Oh, kalau gue sih biasanya sih sarannya dua sih Mo. Yang pertama itu ya berdoa dan meminta pertolongan Tuhan pastinya. Jadi itu supaya Roh Kudus dapat membimbing dan memimpin kita dalam membaca kitab Wahyu, supaya kita tuh dapat membaca dan memahami juga kitab itu dengan benar dan tepat. Ingatlah bahwa Tuhan akan setia menyertai kita semua dari awal sampai akhir kehidupan kita, sehingga jangan ragu untuk meminta pertolongan Tuhan karena Dialah yang akan menolong kita dalam memahami kitab ini. Gitu. Lalu kalau yang satu lagi sih, kalau saran aku sih biasanya sih bertanya dengan orang yang profesional ya. Karena orang-orang profesional itu dapat membantu kita untuk memahami hal-hal yang susah untuk dipahami di kitab ini. Dan juga kita tuh bisa bertanya dengan guru agama Kristen, atau dengan pendeta, atau bahkan dengan orang-orang yang suka mendalami Alkitab aja. Jika ada hal yang tidak dimengerti dan kita tidak bertanya, maka kita tidak akan memahami dengan benar dan tepat. Oleh karena itu, jika ada hal yang tidak dimengerti, kita harus bertanya dan proaktif agar kita dapat memahami hal tersebut dengan benar dan tepat. Gitu sih Mo. Kalau menurut lo? Kalau gue sih kepikiran buat ngasih saran untuk searching di internet seputar kitab Wahyu agar kita dapat memahami lebih mendalam mengenai kitab Wahyu ini. Kita dapat mencari di Google dan YouTube, dan di YouTube Bible Project dan lain-lainnya. Kita juga harus berwaspada dari hoax-hoax yang ada yang dapat menyesatkan kita. Dengan membaca atau menonton hal-hal tersebut, selain hoax, kita dapat lebih memahami dan juga mendalami lebih dalam kitab Wahyu dengan benar dan tepat. Oh, gitu ya. Pinter juga lo.